Kami hormati Ustadz Kohdin Muslim selaku narasumber kita pada hari ini. Yang kami hormati para pejabat administrator, para pejabat pengawas, para pejabat fungsional, serta seluruh jemaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat tuntunannya kita bisa berada di zaman yang penuh dengan keberkahan dan cahaya ini, dan semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya hingga akhir nanti. Hingga kita harus melestarikan ajaran dan meneguhkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan tema hari ini yaitu jurnalisme ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai, Kita kan udah Ustadz Kohdin Muslim belum kenal kita kenal dulu ya. Ini bisa menjauh. Belum pada ini jam-jam rawan soalnya kalau ya. Ya, baik. Untuk mengisi waktu, selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudari Riantika dan Saudari Rindi. Kepada Saudari kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita.
dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hmm. Oh, sekalian. Sebelum masuk ke acara inti, ini akan mendengarkan sambutan terlebih dahulu yang disampaikan oleh Kepala KPU DKI Soekarno Hatta. kasih Oke, bantu dong. Jadi temanya agama bahasa Arab. ya, mesti. Dan akhirnya mengenai soalan kepada Bapak Gatot kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Time dan rekan-rekan suka juga mungkin semua beserta keluarga beliau, sahabat dan seluruh yang setia meneladani sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan refleksi singkat dengan tema work-life integrity. Seringkali membayangkan keteladanan Rasulullah hanya dalam aktivitas ibadah dan kehidupan spiritual. Padahal jika kita membuka kembali sejarah hidup beliau ya, kita akan menemukan bahwa Rasulullah SAW adalah sosok yang biasa, profesional, berintegritas, dan penuh tanggung jawab. Sikap yang membuat orang-orang dengannya mensuasi kemudian aktivitas Rasulullah SAW
menepati janji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini bukan hanya prinsip sosial, tetapi juga prinsip kerja. Bekerja dengan integritas berarti memberikan yang terbaik, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Lalu bagaimana kita menerapkan ini di dunia kerja hari ini atau keseharian? Integritas adalah saat kita tetap jujur meskipun tidak diawasi. Jadi ini sifat ihsannya. Profesionalisme adalah saat kita tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab. Tepat waktu, tidak menunda-nunda. Adalah saat kita memberikan penghargaan dan menghargai kepada orang lain. Kemudian juga menjaga kualitas kerja. Jadi tidak mengurangi kualitas, menurunkan kualitas. Tetap dijaga kualitas pelayanan kita. Rasulullah SAW tidak pernah menyepelekan pekerjaan. Jadi serius, benar sungguh-sungguh untuk bekerja. Sekecil apapun tidak pernah menyepelekan. Bahkan ketika membangun Masjid Nabawi, beliau ikut mengangkat batu bersama para sahabat. Jadi ikut serta berkolaborasi dan bersinergi. Bayangkan jika setiap hari dari kita, apakah sebagai karyawan, pemimpin, guru, pedagang, atau profesional, meneladani etos kerja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pekerjaan bukan hanya jadi sarana mencari nafkah, tetapi juga menjadi ladang ibadah, ladang amal yang penuh berkah. Maulid Nabi bukan hanya tentang mengenang kelahiran beliau, tetapi lebih dari itu, ia ada momentum untuk meneladani karakter beliau dalam kehidupan nyata. Mari kita bawa semangat Maulid ini di meja kerja kita masing-masing. Kita jadikan Rasulullah SAW sebagai role model dalam etika, integritas, dan profesionalisme. Bekerjalah seolah-olah kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Karena memang demikianlah adanya. Kita selalu di bawah pengawasan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan hati kita, semangat kita untuk bekerja dengan jujur, ikhlas, dan profesional, serta menjadikan kita setiap langkah kita sebagai amal soleh yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Koh Denis Lim dan tim termasuk panitia yang telah mengadakan kegiatan bimbingan mental untuk teman-teman dari agama Islam, dan tentunya semoga hari ini kita dipenuhi keberkahan, keselamatan, dan diberikan kenikmatan iman dan Islam. Tentunya dengan mohon keberkahan kepada Allah, dengan ini acara Bintal kami nyatakan dilaksanakan. Demikian, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Gatot atas sambutan yang telah disampaikan.
Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke inti acara, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Yes. Cukup di tempat saja ya. Di tempat. Nanti foto akan diambil dari depan. Arah panggung menuju arah gedung A. Jauh. Iya, ya. Bu. Jauhan. Nonton. Boleh teman-teman Fotografer mungkin fotografer untuk mungkin izin Bapak Ibu fotonya berdiri kali ya Galuh ya. yang Biar gayanya lebih bebas. oh iya boleh. Lebih Bapak, ekspresif. Izin Bapak, Bapak Ibu silakan untuk mohon berdiri. di Yang tempat. pertama gayanya adalah gaya Islami dulu seperti yang digambar Kodenis Ustadz Muslim ya. Betul. Islami. Oh, Islam berdoa ya. Oke. Contoh gaya yang di depannya sih. Contoh gaya satu, contoh gaya Ustadz dulu. Oke. Oke, siap kameramen? Oke, kita hitung. 1, 2, 3. Oke. Oke, gaya Pak Gatot yang satunya lagi. Gaya mengepal. Nah, oke, gaya kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, siap. Lepas landas berarti ya. Iya, kita ada gaya lepas Ustadz, landas. nah, ada gaya sendiri kita kantornya Ustadz nih. Lepas landas karena kita di bandara nih. Oh, iya, Lepas landas. Asik. Bisa nih masuk YouTube nih nanti nih. Oke, 1, 2, 3. 3. Oke, terakhir baru nih gaya sabep, gaya bebas dong. Berekspresi. Mumpung ada Ustadz Kode, Iya nih. foto dulu ya. Kasih Ustadz, izin Ustadz. 1, Gaya bebas. Gaya bebas nih. 1, 2, 3. Oke, mantap sekali. Untuk duduk kembali. Iya. Udah kehabisan gaya ya kayaknya tadi ya Galuh ya. Iya betul banget. Ngomong-ngomong nih, Yes. Bang Sidik, Ustadz Qadhianis Limi juga meluncurkan sebuah buku nih ya. Oh iya, betul sekali Galuh. Dengan judul Perjalanan Mencari Allah. Jadi memang perjalanan Qadhianis Lim hingga saat ini, Bapak Ibu kalau penasaran bisa langsung pesan di stand belakang. Iya, di stand belakang nih. Stand ya, stand belakang ya. Iya, murah banget, cuma 100.000 rupiah per buku ya. Iya. Iya. Nanti juga info dari stand Dari di stand? belakang. Nanti juga akan bisa untuk request note. Iya, tanda tangan langsung juga ya dari Qadhianis Lim. Dan jangan banyak-banyak. Iya. Ini jadi buku baru lagi nanti. Iya, catatannya dikit aja ya. Iya. Juga kata aja. bakal dapat foto bareng juga nih bareng Pak Ustadz Qadhianis Lim. Jadi banyak banget nih yang didapat dengan membeli buku ini ya. Jadi teman-teman yang berminat bisa ke belakang. Iya. Oke. Baik, kita akan masuk ke sesi selanjutnya yaitu acara inti kita pada hari ini yaitu betul sekali. Tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Qadhianis Lim dengan tema profesionalisme ala Rasulullah. Ke gym biar makin slim. Cakep. Ayo kita sambut meriah Ustadz Qadhianis Lim. Pada Pak Ustadz kami persilahkan. Terima kasih. Sebentar ya, izin. Sila, kedengaran jelas suaranya? Baik, izin dibuka dulu dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala pujinya kepada Allah atas hikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah bisa diizinkan ngaji bareng di sini, di tempat kita bisa sama-sama mengingat Allah. Mudah-mudahan tidak hanya dikumpulkan di majelis ini, tapi kelak juga dikumpulkan di surganya Allah. Ya. Mau ke surga Allah semuanya? Mau sekarang? Nah, syaratnya harus, iya, ya, istilah. Dan salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah meniti sunnah-sunnahnya, insya Allah. Salam takzim kami pada seluruh teman-teman yang sudah hadir, wabil khusus tadi pimpinan kita sudah menyampaikan sambutan Bapak Gatot Sugeng Wibowo. Semoga kita semua dijaga, diberkahi, dimuliakan oleh Allah. Dan seluruh para pejabat yang izin belum bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Boten apa-apa nggih. Nggih. Karena yang paling penting dimuliakan oleh Allah, bukan disebut sama si Koko. Ya. Si Koko ya gini aja, kayak kongko biasa yang dagang handphone. Ya. Wah, mau tukar tambah tidak? Tapi yang ini mengaji ya, bismillah. Dan Alhamdulillah terima kasih waktu dan kesempatannya. Kali ini kita dapat temanya Work with Integrity, bekerja dengan integritas, profesionalisme ala Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dijabarkan profesional tuh kayak gimana, insya Allah udah pada paham. Tapi pertanyaan kenapa harus profesionalnya yang akan kita kupas juga lebih dalam ya. Sifat nabinya aslinya itu kita kenal ada 4. Sidik, amanah, tablik, fatonah. Ya ada yang susunannya berbeda tidak masalah. Tapi ada 4 tadi. Sidik, amanah, tablik, fatonah. Ya. Oh ini sidik. Ya. Tapi Nabi nggak berpantun seperti itu. Ya. Dulu adanya syair ya. Sidik itu benar. Jadi selalu dalam kebenaran, tidak hanya berkata yang benar. Ya. Dan juga amanah kita tahu, beliau sudah mendapat gelar manusia yang paling amanah dari sebelum jadi nabi sekalipun. Tablik ini menyampaikan, sehingga akhirnya manfaatnya nggak cuma untuk dirinya, tapi orang kenal beliau juga jadi manfaat. Dan juga terakhir ini fatonah, cerdas. Ya. Nah tapi kenapa saya sengaja taruh fatonahnya di belakang? Karena kalau sekedar pinter doang banyak yang pinter. Para maling-maling di negeri kita juga pinter, betul ya. Kalau ada orang pengen nyolong ayam, Mbak, tapi bodoh malingnya. Malingnya nggak ketangkep, ayamnya nggak ketangkep, malah malingnya yang ketangkep. Nah itu ada. Berarti bodoh dianya. Ya. Tapi kan kita tahu yang repot kalau yang nyolong sendirian, tapi yang lapar jutaan rakyatnya. Nah ini repot. Ya. Aman, aman, aman. Sila. Tapi begitu. Makanya sekali lagi, waktu Nabi akhirnya berdakwah kepada orang kafir Quraisy, kita tahu ya, orang dakwah, pendidikan, orang bilang katanya untuk mencerdaskan. Anak kita sekolah aja, Pak. Kalau ditanya, Bapak kenapa anaknya sekolah? Biar apa? Biar pinter jawaban. Dan pinter itu bagus. Tapi kadang yang jadi panduan atau pegangannya Rasulullah, yaitu Al-Quran, menunjukkan bahwa ternyata kayak contoh, pendidikan aja tujuannya agak melenceng, agak beda. Kita tujuan anak sekolah biar pinter. Nah tujuan utama pendidikan dalam Islam bukan bikin pinter. Bukan bikin pinter. Karena tadi kita udah bahas ya. Sekedar pinter. Di luar sana akan ada anak yang nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, tapi disuruh ngapalin 500 digit angka, bisa. Pinter, pinter. Ya. Tapi tujuannya apa? Ya udah di Quran disebut 4 kali. Walaupun urutannya nggak sama. Ayatnya tidak sama persis. Tapi intinya sama. Di Al-Baqarah 2 kali ya. Di Al-Baqarah. Di ayat 129 dan 151. Di Ali Imran sekali. Di ayat 164-nya. Dan di Al-Jumu'ah surat ke-62 di ayat keduanya. Tampil dari yang terakhir ya. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim
Jadi dialah Allah yang menurunkan Rasul dari kaum kalian sendiri yang ummi, satu, untuk membacakan kitab, ya, wahyu dibacakan oleh beliau, lalu wa yuzakihim, menyucikan jiwa, ya, menyucikan jiwa. Ya, izin tadi ya. Apa Rasul datang ke orang kafir Quraisy pengen bikin mereka pada pinter? Udah pada pinter dari sononya. Orang Quraisy itu ila fihim rihlatasyita ya wasoif. Rihlah. Kita suka terjemahinnya rihlah tuh jalan-jalan ya. Nggak salah ya. Tapi bedanya apa? Kita rihlah sama orang Quraisy rihlah. Orang Quraisy rihlah jadi duit, kita rihlah ngabisin duit. Nah, itu dia bedanya. Ya. Mereka pergi ke utara, ke Syam, cuan. Pergi ke selatan, ke negeri Yaman, cuan. Jadi udah pada pinter, jago dagangnya. Terus Rasul datang pengen minterin mereka gitu. Tapi untuk menyucikan jiwa mereka. Ya. Jadi istilah terjaga dulu ini jiwanya mau ngapain. Dan apa yang membuat Rasulullah bisa punya 4 sifat tadi? Sidik, amanah, tablik, fatonah. Alasannya sebetulnya satu. Yakin sama Allah. Puncak dari keimanan itu adalah yakin. Contoh, waktu dari Nabi Ibrahim alaihissalam harus masuk ke dalam kobaran api, kira-kira waktu sebelum masuk kobaran api, beliau tahu nggak kalau api itu panas? Tahu. Nggak mungkin dengan polosnya, iya apa ya itu nyala-nyala masuk enggak. Beliau dalam kebenaran, beliau yakin Allah nggak mungkin salah. Terus beliau masuk ke dalam kobaran api, maka daripada yakin api itu panas, beliau lebih yakin 3 hal. Satu, kalau kata Allah saya harus mati, nggak usah pakai api ini juga saya bisa mati. Udah bagi Allah. Keyakinan yang kedua, kalau kata Allah saya tidak akan mati, mau api, mau meteor, mau tsunami, mau gempa bumi, mau gunung meletus, kalau kata Allah saya tidak mati, jangankan mati, sehelai rambut pun nggak akan jatuh. Itu keyakinan yang kedua. Keyakinan yang ketiga, kalau kita udah ngelakuin sesuatu untuk Allah, kita tetap mati, saya tetap mati, maka jawabannya pasti Allah ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Nggak mungkin enggak. Dia tidak pernah zolim. Beliau lebih yakin tentang 3 hal itu daripada yakin api itu panas. Maka bismillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya. Ini pilihannya antara memegang keyakinan atau mati. Ya. Kadang kita, ya punten ya, tahu sholat wajib tepat waktu, terutama laki-laki di masjid, tapi bisa antar aja nanggung 2 episode lagi. Enggak ada pilihan mati, cuman sholat tepat waktu sama sesuatu yang bisa jadi bisa ditunda. Enggak urgent, kecuali kalian dokter, bedah, satu-satunya di muka bumi ini, dan ada orang kecelakaan detik itu juga, masa ya ditunggu sholat dulu, harus dibedah saat itu juga, itu beda cerita. Karena tujuan syariat salah satunya, maqasid syariah adalah untuk menjaga jiwa. Nah ini apa ini? Kita ninggalin sholat itu ada yang mati? Enggak. Ya. Kecuali mungkin kita yang imannya mati karena meninggalkan sholat. Ya. Maka yakin. Yakin bahwa apa yang dijanjikan Allah ada pada dari Allah, itu tidak akan pernah zolim sama sekali. Bismillah. Ya. Kayak sini orang akhirnya berbuat salah pun, punten nggak mungkin nggak tahu ilmunya misalkan. Yang korupsi, kalau ditanya dalam hati jujur, kira-kira ditanya apa sih hukumnya mencuri, nggak mungkin nggak tahu. Kenapa akhirnya tetap berani? Ya, mungkin karena tidak yakin, sederhana. Dia tidak cukup yakin akan ada balasannya. Ya. Nggak mungkin ditangkap KPK terus ditanya, Bapak kenapa korupsi? Oh, nyolong duit rakyatnya nggak boleh. Nggak mungkin sepongo itu. Ya. Atau laki-laki selingkuh digerebek di hotel sama anak istrinya. Pada nangis, Bapak kenapa mengkhianati kami? Dengan polosnya dia menjawab, oh tidur sama istri tetangga tuh nggak boleh. Nggak mungkin. Tahu ilmunya? Pasti. Tahu hukumnya? Pasti. Tapi kalau udah nggak yakin sama Allah, ya. Sampai kadang ngerembet, kok kenapa masih ada orang masih ada main judi online? Apakah karena kebutuhan?
Saya bisa kenalin orang yang mereka lebih pilih mati daripada ngambil yang haram. Masih ada yang kayak gitu. Sederhana, berarti nggak yakin aja rezekinya dijamin sama Allah. Makanya berani ngambil yang haram. Ya. Maka seiring berjalan dengan keyakinan. Makanya beliau tahu nih, ini nyampe ini. Bahkan kan waktu akhirnya cerita ke Khadijah bahwa beliau dapat wahyu, dibawakan kepada Warokoh, ya, dan diceritakan ini yang disampaikan kepadamu sama apa yang diturunkan kepada Nabi Musa terdahulu. Andai saja aku masih ada saat kamu masih hidup. Kenapa memang? Karena kau pasti akan diusir oleh kaummu sendiri. Ya. Kalau aku saat itu masih ada, aku yang akan paling pertama membelamu. Cuman beliau sudah sepuh, akhirnya wafat. Ya. Udah dikasih tahu, terlepas beliau percaya atau nggak percaya dengan ininya ya. Tapi tahu, oh ini dapat PR, bayangin ya, dapat PR ngajarin tauhid ke satu dunia, mulainya di Arab waktu itu. Yang di sekeliling Ka'bah tidak kurang ada 360 patung berhala, wanita diperjualbelikan, perbudakan ada, jabang bayi perempuan dikubur hidup-hidup, kesel dikit senggol bacok antara perang antar suku, dengan segala macam kejahiliahan di zaman dulu itu. Tahu-tahu dapat tugas ngajarin satu. Hei, ibarat ya bahasa kitanya. Yang kalian lakukan semuanya salah. Ini nih yang kalian sembah semuanya nih salah. Yang benar cuma satu, Allah doang. Atuh dimusuhin. Dan ketika akhirnya nyampein, yang percaya cuma 4 orang. Istrinya, sahabatnya yang 2 tahun lebih muda, Abu Bakar Siddiq, sama anak kecil 2 orang. Ali bin Abi Thalib sama Zaid bin Harithah. Udah 4 orang. Ya. Dan ketika, tapi untuk memukaunya ya, kita lomcat 23 tahun setelah masa kenabian. Nabi wafat itu satu jazirah Arab udah Islam semua, Pak. Kalau saya bilangnya jazirah Arab bukan Makkah Madinah ya. Sekarang 7 negara soalnya. Arab Saudi, Oman, Yaman, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait. Negeri lain terbuka jadi negeri Islam, mereka minta ahli apapun ke Madinah, mereka punya. Nggak cuma ahli Quran, ahli pertanian, ahli arsitek bangunan. Menunjukkan Nabi nggak cuma ngaji kamu suruhku sujud aja sampai meninggal, enggak. Ya. Jumlah sahabat dulu nggak ada sensus, tapi kalau misalkan ya Imam Asyuyuti dan Imam Abu Nu'aim al-Asfahani menyebutkan di rata-ratakan sekitar 120.000 sahabat. 120.000. Dan ini bukan satu sahabatnya nanti pergi ke negeri lain terpengaruh satu negeri, tapi satu sahabat bisa mempengaruhi satu negeri lain. 120.000 ini pun ada yang dulunya raja perampok, Jundub bin Junadah, lebih dikenal dengan nama Abu Zar al-Ghifari. Ada yang dulunya pengen bunuh Rasul, ada yang maboknya sehari 5 kali, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya kalau ada pemuda di Jabodetabek yang maboknya cuma seminggu sekali, masih cups berarti itu. Ya. Nggak ada seujung kukunya. Ya. Tapi lihat kena cahaya Islam. Kita disuruh 23 tahun ngedidik satu anak aja yakin jadi soleh. Wallahu a'lam. Ini 120.000 orang. Sampai ada kitab namanya Ar-Rasul Al-Mu'alim. Menceritakan Nabi sebagai pendidik. Beliau berani sesumbar di kitab itu. Penulisnya. Kalau misalkan Nabi nggak punya mukjizat yang lain. Bahkan kalau Al-Quran tidak turun kepada beliau. Jumlah sahabat Nabi yang ada itu tetap cukup menobatkan beliau sebagai Nabi yang paling hebat. 120.000. Yang 2.000 diantaranya punya kemampuan kepemimpinan sekali berdunia. Berani sesumbar di situ. Di dalam kitabnya Tarbiyatul Qiyadiyah menyebutkan 1 dari 2.000 itu hidup di zaman hari ini dunia tentram. Karena punya kemampuan sekali berdunia. Ya. Seperti itu. Nah, ngajarinnya pakai apa? Ya. Ngedidiknya ini luar biasa, Masya Allah. Dan berawal satu fondasinya, bismillah yakin, gak mungkin aku disia-siakan, gak mungkin aku dikhianati. Ya. Kadang kita masalahnya cuma satu, kurang yakin. Suami pelit sama istrinya mungkin karena bisa jadi tidak cukup yakin kalau ngasih ke istri bakal Allah ganti berkali-kali lipat lebih gede. Bukan begitu, Bu? Mau direkam buat si Bapak? Yuk bismillah ya. Di yakinnya. Kita kan pada kadang ya Allah, oke makan babi mah nggak mau lah. Tapi kalau nggak ngelanggar Al-Baqarah 275 nih,
ini kapan ya saya punya mobil ya. Kayaknya kudu nggak apa-apa kali nyicil doang mah ya nggak. Kan 0%, 0% ya. Punten ya. Iya memang 0%. Tapi kalau begitu akhirnya ditandatangani misalkan 0%. Kalau di dalamnya ada klausul yang menyebutkan kalau telat tetap ada denda bunganya, kita berarti ikut menyetujui persetujuan yang batil. Iya, kita nggak ada niat telat, jadi tetap 0%. Tapi tetap nggak ada suatu kehebatan pun kalau nggak datangnya dari Allah. Ngundangnya gimana? Nurut sama aturan Allah. Kita aja kalau butuh tolong sama teman kita, dan kita tahu dia nggak suka duren, asli nggak akan bawain duren. Pasti ngelakuin apa yang orang ini seneng. Ya. Kak bismillah yuk. Didasari dengan keyakinan yang benar-benar mutlak yakin kepada Allah. Ya, punten ya. Kalau ditanya siapa yang paling beruntung yang bekerja di sini, maka jawabannya sederhana. Adalah dia yang semenjak kerja di sini tambah dekat sama Allah, tambah banyak sujudnya. Ya. Kok kenapa nggak bosnya? Kan gajinya paling besar atau misalkan penghasilannya paling besar. Kan penghasilan ujian. Bisa jadi musibah, bisa jadi nikmat. Kapan jadi nikmat? Kalau bikin kita tambah dekat sama Allah. Bisa jadi musibah? Bisa kalau malah dipakai maksiat. Betul? Bu, ada yang sudah menikah? Ada? Misal ya, misal di WA sama suaminya. Is, istri. Ya. Boleh kan manggil istrinya is? Ya. Ada apa su? Suami. Jangan negatif thinking ya, Pak, ya. Jangan suuzon. Ya. Iya, paksu kan itu. Iya begini is. Iya su. Kayaknya uang belanja harus naik nih is. Berapa su? Insya Allah 100 juta. Per satu dekade ya? Enggak. Masa 2 periode? Enggak. Ya. Enggak, maksudnya kan 10 tahun ya. Enggak, insya Allah 100 juta per minggu. Masya Allah. Bu, pertanyaannya. Uang jajan 100 juta per minggu, nikmat bukan? Ujian. Ulangi. Kapan jadi nikmat? Kalau bikin kita tambah dekat sama Allah. Kalau semenjak uangnya tambah banyak maksiatnya juga. Ada loh orang bisa nggak jadi maksiat gara-gara nggak punya duit. Berarti nggak punya duitnya dia pertolongan dari Allah. Tapi kenapa dia ngambek ketika nggak punya duit? Ya mungkin Tuhannya masih duit. Buktinya ketinggalan sholat nggak pernah nangis, hilang duit malah nangis. Ya, jadi dah istilah. Ya, ada pedagang kaos kaki. Ditanya, Pak berapaan? 10.000 dek. Modal berapa Pak? 8.000 dek. Ya Allah Pak, hari gini ngambil cuan cuma 2.000. Iya dek. Tiba-tiba ada yang nyeletuk menghina. Pak, mau kaya mah jangan dagang kaos kaki. Mendingan Bapak jadi koruptor. Gitu katanya. Si Bapak dengan tenang dia cukup jawab kayak gini. Enggak. Saya kan dagangnya sukses bukan pas saya kaya. Tapi saya suksesnya ketika kaos kaki saya dipakai saudari saya sesama muslimah untuk menyempurnakan menutup auratnya. Berhasil berarti tujuan saya dagang. Kan suka dibilangin ya. Kalau tujuannya pengen kaya mah, jangan kerja di sini. Mendingan ikut saya ke Thailand jadi bandar judi. Maaf ya. Tapi kan hancur tetap di hadapan Allah. Atau kadang suka ada orang yang tuh kayak tadi. Mau kaya mah, punten ya. Sekaya-kaya, secapek-capeknya kita kaya dari kerja, atau bahkan dagang jualan. Punten. Nggak akan lebih kaya dari koruptor Pak asli. Ya. Tapi kan ya tetap ya. Hancur di hadapan Allah. Lagian yakin itu jadi rezekinya semua. Yuk kita lurusin ya. Ini untuk menguatkan keyakinan. Orang kan suka bilang, kok kalau gaji saya sebulan tuh segitu kok. Ya Allah kok pas. Belum uang sekolah anak-anak, token listrik, kontrakan, cicilan ini, cicilan itu. Pas. Tapi kan kalau sambil ngambil yang haram, dapatnya lebih banyak kok. Nah ini harus diluruskan. Padahal sejatinya
Kalau kata Allah rezeki Bapak bulan ini 1 miliar, mau halal mau haram, demi Allah tetap 1 miliar, nggak akan berubah. Serius, Pak. Ada dalilnya, kita lihat. Ini diriwayatkan dari kisahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Satu ketika Ali minta seorang pemuda untuk bersihin kudanya, dimandiin. Di tengahlah sholat sebentar. Beres sholat, kudanya ada, pemudanya hilang. Nggak cuma pemudanya yang hilang, pelananya yang dudukan yang nyambung ke kaki itu, nah, itu juga hilang. Ya sudah, beliau nggak mau ribet, pergi ke toko kuda, pengen beli pelana yang baru. Nyampe ke salah satu toko, ketemu pelananya nih. Kalau kayak bahasa kitanya mah, oh kayak kenal nih. Ditanya ke yang punya toko, Pak, itu Bapak dapat dari mana, Pak? Dijawab, oh tadi ada pemuda yang jual. Pak, boleh saya tahu Bapak kasih uang berapa ke pemuda tersebut? Dijawab, 1 dirham. Dalam hati Sayyidina Ali, radhiyallahu anhu, beliau juga menjawab, demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya, seberes aku sholat pun, aku pengen kasih 1 dirham ke anak itu. Perhatikan, si anak mikirnya, ditinggal sholat. Ini yang sholat sahabat Nabi teh pasti lama nih, nggak kayak kita, nggak mungkin kuliah kulhu nih kalau misalkan Ali yang sholat mah nih. Ya, maka nggak dibilang bakal dikasih duit lagi. Ah, colong aja lah. 1, bisa jadi duitnya lebih gede. 2, pasti duitnya lebih cepat. Maka akhirnya dibawa ke setiap toko. Kata Allah rezekinya 1 dirham, Pak. Maka dia udah keliling sekian banyak toko, tawaran sama, Dek, mau, enggak, mau nih 1 dirham. Enggak, bawa sana ke toko lain. Ya udahlah Pak, sini daripada nggak laku. Lakunya 1 dirham. Tapi dia dapat 1 dirham plus dosa. Kalau dia memilih sabar, dapatnya juga tetap 1 dirham, tapi plus pahala. Beda tidak nominalnya? Sama. Yang bedain apa? Dosa atau pahalanya? Ya, sama apa? Beneran. Beneran. Kok ada yang beneran korupsi? Itu direkennya beneran banyak duit, berapa miliar? Atau bahkan naudzubillah merugikan negara sampai berapa triliun? Tapi kan kita ingat, rezeki manusia itu cuma 3. Hafal tidak? 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan jadi usang. 3, yang diinfakan di jalan Allah. Ulangi biar hafal. 1, yang dimakan. 2, yang dikenakan. 3, yang diinfakan di jalan. Pak, tadi saya itu disuguhin kue itu, boleh saya makan? Ya. Dibungkus boleh nggak? Berarti punya saya ya. Nah, misalkan ternyata saya bawa pulang, rezeki saya nih, tahu-tahu digondol monyet. Ya. Ada monyet nggak di sekitaran bandara? Nggak ada. Tapi yang kayak monyet mah ada kali. Nah, nih. Ya misalkan jatuh lah dimakan semut atau dimakan kucing. Berarti saya cuma disuruh nganterin rezeki tersebut ke hamba Allah yang lain. Belum lewat sini, belum jadi rezeki kita. Contoh lagi. Bapak Ibu di rumah punya kulkas? Punya. Di dalamnya ada migar, minuman segar. Nggak apa-apa kali singkatannya. Istilah. Ternyata ponakan datang diminumin semua habis. Rezeki kalian yang punya kulkas dan beli isinya atau rezeki ponakan? Ponakan, kita yang ngaku-ngaku kan kulkas saya kok. Dan saya yang beli isinya. Sebelum lewat sini, belum tentu punya kita. Contoh lagi, Bapak Ibu punya rekening, punya buku tabungan, kadang pernah ngelihat ada bapak-bapak sedih kali baca buku. Saya tanya novel apa Pak? Enggak kok, buku tabungan gitu katanya. Nah di sini insya Allah buku tabungannya menyenangkan semua ya, happy ending semua ya. Lagi senang ngeliatin saldo, tiba-tiba anaknya nelpon. Ma, aku belajar nyetir nabrak. Astagfirullah. Kamu nggak apa-apa dek? Nggak apa-apa mah, tapi harus ganti rugi. Hai kamu nabrak apa? Nabrak BMW 7. Milih-milih atau kalau mau cilaka teh dimarahin. Ya, ternyata rezeki bengkel. Sebelum lewat sini, belum jadi milik kita. Dulu waktu masih tinggal di Thailand, izin mohon maaf ya.
Ada teman ya, sama kita awalnya sama, tapi akhirnya dia ya sama-sama salah jalan. Kalau saya akhirnya buka web judi, dia jadi bandar narkoba ya. Saya tidak tahu siapa yang ngajarin dia, dan saya yakin betul dia, seingat saya, bukan lulusan farmasi sama sekali, tapi dia bisa beli bahan baku di toko kimia sampai jadi narkoba siap edar, bubuk kokain. Saya yakin tutorialnya nggak ada di YouTube itu. Ya singkat cerita melejit lah, punya ruko, punya kendaraan udah makmur. Cuman emang agak unik dia. Dia nggak suka main perempuan, dia nggak suka judi, dia nggak suka minum minuman keras. Tahu minuman keras? Es batu. Ya, karena mungkin giginya ngilu ya. Suka mabuk. Oh, masalahnya cuma satu, obat-obatan doang. Karena tiap hari harus quality control. Dan dia bilang, saya nggak pengen selamanya hidup kayak gini. Suatu saat saya pengen pulang, nyenengin mama saya. Jadi rajin menabung. Jadi jenis-jenis bandar narkoba yang budiman gitu, Pak. Gimana ya? Ya, ya udahlah, singkat cerita akhirnya dia dicepuin. Ya, istilah dicepuin tau nggak? Ya, dikhianatin lah ya. Ketangkapnya di perbatasan Thailand sama Kamboja. Ditangkap lah dia. Namanya ditangkap nggak enak ya. Maka dia nego lah sama saya, sebutnya oknumnya ya. Karena demi Allah pasti masih banyak pihak berwajib yang soleh yang bertakwa. Lagian ini polisi Kamboja deh, nggak apa-apa ya. Ya, ya. Nego yang diminta sama yang nangkepnya senilai tabungan dia 5 tahun jadi bandar narkoba. Bebas sih bebas bos. Ngahuleng itu ngelamun. Selama ini gue irit-irit nabung teh. Ini orangnya bener-bener irit. Handphone gak rusak gak ganti ini orang. Sendal gak bolong gak ganti. Baju kalau misalnya udah belel gak dibuang. Cuman pindah jamnya aja. Tadinya dipakai pergi jadi dipakai tidur. Ya. Cuman ganti shift doang. Ya. Ternyata cuman buat lewat doang bagi rezeki haram. Oknum yang nangkep dia. Sebelum lewat sini belum tentu punya kita. Dan kadang punten ya. Waktu akhirnya ramai tentang kasus apapun itu. Korupsi timah 300 T, 6,5 tahun. Banyak tuh yang bikin konten. Saya juga mau 6,5 tahun dapat segitu. Ya, pertanyaannya satu, yakin gitu ada waktu sampai nanti bebas? Ntar malam juga belum tentu pada nyampe rumah ini kalau mau jujur. Nggak ada yang tahu umur. Kan kepikirannya, yes cuman segitu, cuman 6,5 tahun, nanti masih ada uang buat uang pangkal anak segala macam. Oh, nyampe masuk ke perut anak. Wah, kalau Allah udah mau, entah anaknya dibikin membangkang atau apapun itu. Dios. Rezeki itu kita nggak pernah disuruh nyari yang banyak, tapi yang nyari yang barokah. Oh, kenal guru PAUD dekat rumah. Kita tahu gaji guru PAUD ya, 250.000 sebulan dalam kasus yang ini. Dan dia tinggalnya berenam. Dia, ibunya, sama adik kandungnya 4. Cukup 250.000 6 orang? Jelas enggak kalau ngandelin gaji itu yang utama. Tapi hidup. Sekolah adiknya gimana? Adiknya ngapalin Quran semua, jadi semuanya beasiswa. Dan ini namanya guru PAUD, dianya juga ngajarin Quran. Lingkungan dulu saya kokoh hidup di Thai, bagi bandar judi bukan masalah duit. Tapi kalau misalkan Allah udah nggak suka dengan sumbernya, meskipun mereka bisa bayar dan bayar guru dan sekolah termahal, bahkan bisa bangun sekolah sendiri, kalau udah nggak ridho dengan sumbernya, ada yang anaknya nyolong dari bapaknya, ada yang mati overdosis narkoba, ada yang anaknya LGBT. Mungkin dia lupa leluhurnya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Maaf ya kalau ada Pak Asep, maaf. Sudah. Sebelum lewat, belum tentu punya kita, asli. Ngaku-ngaku kita. Akhirnya kekumpul berapa duit misalkan. Sampai akhirnya ratusan miliar. Lihat gitu duitnya. Angka doang paling di sini. Mati lampu sedunia juga nggak bisa diambil. Bukan nggak boleh punya, bukan. Tapi kalau menganggap itu adalah segala-galanya dan bahkan jadi sumber kemuliaan, bahkan sampai nggak peduli halal haram, asli repot. Karena pertanyaannya nggak ditanya saldonya berapa, tapi dapatnya dari mana, dipakainya untuk apa. Nah enggak kaya silakan. Kalau saya pengen kaya biar bisa berangkatin orang tua haji, amin. Mudah-mudahan dikabul. Tapi sumbernya dapatnya dari mana, benar dipakainya juga untuk apa. Bismillah.
Nah kalau nggak mah, ya Allah, nggak ngelihat, nggak nikmati. Buat apa coy misalkan? Beli makanan. Dia cobain semua daging wagyu, steak, tenderloin, improt, semua dicobain. Orang mah kadang penasaran doang. Alasan orang pengen kaya kan salah satunya cuma satu. Yaitu karena dia belum pernah kaya. Nah, makanya ada istilah OKB. Tahu OKB? Orang kaya blow on. Ya. Karena kalau baru agak aneh biasanya. Dia cobain semua makanan. Nanti ada harinya dia ngerasa, oh ternyata daging mahal sama tempe bacem bedanya cuma 5 senti. Di sini doang. Ya kalau cadel 3 senti berarti. Begitu ketelan, udah nyampe perut, sama nggak rasanya Pak? Sama aja, apalagi keluarnya. Sama-sama bau. Enggak ada. Ini kenapa makanan mahal begini Pak? Oh iya kok nanti keluarnya wangi. Enggak, bau Pak. Enggak mungkin enggak. Karena ada rasa, ada harinya nanti apalagi yang dimakan, rasa bosen, udah gitu aja. Akhirnya dia kembali dengan ya, dia dulu ingatnya dulu sama mamanya di rumah makan, duduk standar satu, yang penting ada teri, asin, sambal, udah selesai. Karena kan ternyata bukan makan apanya, tapi makan dengan siapanya. Iya, atau makan, berada di Paris, bahkan di atas kepala Sphinx, piramida, tapi sendiri, atuh, ya. Tapi kalau dengan orang yang kita sayang, cuman ke warung depan rumah, gandengan tangan. Meskipun nginjek teh kotok juga tetap aja, Masya Allah. Indah dunia milik berdua, Masya Allah. Dengan siapanya, dari mananya, bukan makan apanya. Ya, sama aja. Dan gak bisa disimpan itu mau nggak mau. Beli villa misalkan. Beli villa di puncak. Belum tentu datang dah si bos. Yang paling nikmatin villanya siapa? Si Mamang sama si Bibi berenang tiap hari itu seger hidup teh Masya Allah. Tiap sore lari-larian di taman. Mamang, Bibi, Masya Allah. Pertanyaannya juga, nanti malam kita mau tidur di lantai berapa sayang? Indah ya Allah, Masya Allah. Tiap bulan digaji, token habis tinggal telepon. Ah, tidak dihisap. Yang punyanya belum tentu datang tiap tahun. Tiap bulan gajian. Ya, bulan ngisi token. Ya, ngisi token nggak mungkin ngisi token villa token 20.000. Ya. Dilepehin sama setrumnya juga. Naon iya aja. Ngisi sejuta, sejuta, 2 minggu habis, 2 minggu habis. Namanya aja bukan atas nama dia tuh nggak bisa atas nama dia. Belum tentu datang setahun sekali. Masya Allah. Makanya kalau pengen bahagia ternyata caranya satu Pak. Bukan kerja di sini. Bapak jaga villa aja di puncak udah bahagia. Istilah. Kita mah ke sana kudu mikirin nyari dulu mana yang ekonomi sesuai budget. Si bapak sana masih mamang sambil berenang ya Allah. Gak dihisap lagi. Aja. Kalau orang udah pengen ngasih milik mah. Ya Allah. Ya bismillah sing barokah. Dan kalau kita mempertanyakan ya kok apa tanda orang udah diridoin sama Allah? Apa tanda hidup kita itu barokah? Apa tanda hidup kita itu Allah tuh udah suka dengan jalan hidup kita. Jalan hidup kita udah bener tuh patokannya apa? Maka salah satu jawabannya adalah hidupnya berkah. Hidup berkah itu cirinya apa? Salah satu ciri paling utamanya waktunya cukup seharian untuk apapun, Pak. Contoh, ampun kan. Ada orang nyari duit, Pak. Sebelum gelap udah berangkat, setelah gelap masih belum pulang-pulang. Kayak enggak banyak utang, iya ada yang kayak gitu Pak. Sedangkan kok memperhatikan ya ada guru-guru kami yang Masya Allah bertakwa, manfaat bagi orang-orang. Iya ngajar, ngaji. Paling telat 3:30 untuk tahajud. 11 rakaat dapat. Beres, subuhnya tepat waktu berjamaah di masjid, barokah. Ya, bahkan lebih sering imamin daripada jadi makmum. Beres sholat subuh nggak tidur lagi. Misalkan dibiasakan punya aturan dalam hidupnya yang mudah-mudahan bisa kita praktikin ya. Tolong Bapak Ibu semuanya, jangan pernah biarkan mata ini lebih dahulu ngelihat cahaya matahari daripada ngelihat Al-Quran. Ulangi, jangan sampai setiap hari mata kita ini lebih dahulu ngelihat matahari daripada ngelihat Al-Quran.
Quran. Sempetin. Meskipun cuma 1 halaman nggak apa-apa. Setengah halaman nggak apa-apa. Ya, beliau kebiasaan baca 1 juz. Karena sudah hafal, kalau hafal tuh cuma 20 menit Pak, 1 juz itu Pak. Kalau misalkan masih sambil baca, tapi tartil sesuai tajwid, dibaca agak cepat, selesai 40 menit bisa. 1 juz. Maka beliau berangkat kerja jam 7 dalam keadaan sudah baca Quran 1 juz, tepat sholat subuh tepat waktu berjamaah di masjid dan sudah tahajud 11 rakaat. Yang lain juga ada yang berangkat kerja jam 7, tapi baru bangun 7.15, jangankan subuh, mandi juga enggak. Kan berangkat, enggak telat dia. Ya, tapi beda tuh, berangkat keluar rumah udah ngantongin hal kayak gitu. Demi Allah semuanya mudah hari itu. Waktu siangnya istirahat, ya misalkan karena sering puasa, ada yang sampai puasanya puasa Nabi Daud sehari puasa sehari enggak. Jadi ya udah sempetin duha sebelum zuhur. Beres ngajar, beliau ngajar ya, pulang jam 2 jemput anak, ada waktu buat main sama anak. Sore jalan sore dengan istri, keluarganya, atau kadang birrul walidain ketemu orang tuanya. Habis maghrib ngajar lagi, habis isya makan sama keluarga, paling sempetin baca kitab, belajar untuk sebelum tidur. Lihat dalam waktu 24 jam, waktu belajar ada, ibadah ada, untuk orang tua ada, bekerja dan nyari nafkah ada. Iya, bukan konglomerat, bukan, tapi cukup barokah. Iya, nggak luar biasa kayak punya gedung, punya mewah, enggak. Tapi bahkan bisa ngutangin dan nolongin orang. Cukup, nggak pernah kurang. Waktu buat anak ada. Ya perhatikan, ada orang yang kerja, Masya Allah. Dari sebelum gelap sampai setelah gelap. Iya, banyak duitnya. Waktu buat nikmatin aja nggak ada tapi. Ya Allah, kadang sampai ada saking kecapeannya, ada jeda sebentar manggil suster buat masukin infus injek yang biar sehat itu, biar nggak sakit. Lanjut lagi, nikmatin nggak tahu kapan. Mau berhenti udah nggak bisa, cicilan terlampau besar. Buat apa tuh jadi? Bukan nggak boleh punya, tapi semuanya cuma jadi jalan. Ada nasihat seperti ini. Ibarat bayangkan kita mau pulang, rumah kita di ujung jalan. Buat pulang ke rumah itu harus naik jembatan, Mbak. Nah, pertanyaannya, ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Karpet empuk, pegangan emas, tanaman hias, lampu sorot, dikasih pengharum. Indah banget jembatannya, dihias sebagus mungkin, tapi rumahnya bobrok. Pintunya lepas, kacanya pecah, atapnya jebol, temboknya bolong. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan? Nah, sekarang kita lagi di jembatan. Nama jembatannya dunia. Bukan nggak boleh punya di sini, tapi punten. Kalau kita terlalu sibuk bagusin jembatannya ini doang, pantesan atau stres karena terlalu sibuk membagus-bagus sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan. Jadi silakan. Kok saya mah pengen kaya? Mah enggak. Iya kok saya kalau ngaji itu ngantuk. Tapi kalau dagang jago. Bismillah. Bisa jadi gara-gara kamu dagang keuntunganmu bisa bangun masjid yang belum tentu bisa dibangun sama guru ngaji yang ngajar 40 tahun. Mah enggak silakan. Tapi ingat. Cuman alat. Cuman jembatan. Bukan tujuan utama. Kok saya mah pengen viral? Mah enggak. Tapi ingat popularitas itu cuman alat. Buat ngenalin Allah. Bukan buat mengagung-agungkan diri sendiri. Apalagi flexing. Iya, meninggal tapi tidak ditanya followersnya berapa. Ditanyanya, kamu ngajarin apa ke followers kamu? Iya, pintu surga ada 8, tapi pintu surga bagi yang centang biru itu belum ada. Sorry aja. Apalagi ya, jangankan malaikat dan Allah, atau orang yang bisa nilai sekarang mah. Follower 200.000, yang komen 2, ketahuan belinya. Bikin orang julid. Tengsin yang ada juga. Ya, bukan nggak boleh punya. So. Kok saya mah pengen punya kuasa jabatan. Ada sahabat Nabi yang pergi kemanapun nggak boleh jadi rakyat, Pak. Namanya Amr bin As. Beliau menyebutkan, aku lebih mudah bertakwa kepada Allah kalau aku punya posisi. Tapi setiap kali beliau pergi kemanapun dan jadi pemimpin di situ, makmur tempat yang beliau pimpin. Lebih mudah. Karena dia tahu kepemimpinan atau kekuasaan itu aturan. Alat untuk menegakkan aturan Allah.
Ngapunten ya misalkan 1000 fatwa ulama tentang khamr dilarang, haram, bisa kalah sama satu tanda tangan. Boleh dijual di toko ini. Ini sih alat, alat. Kita ngingetin teman kerja, bro gaji lu gede, zakat dong. Bisa digebrak tuh meja. Siapa lu ngatur-ngatur gua? Hah? Coba kalau yang ngomong bosnya. Hei, perhatikan semua ya. Akhir bulan saya potong 2,5% untuk zakat. Nggak suka. Tuh pintu keluarnya di sana. Dia tahu betul soalnya saya mati nggak ditanya jabatan tertingginya apa. Tapi saya gunain kekuasaan saya untuk apa. Boleh seperti itu. Ada sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'adz, orang Ansor. Ya, beliau masuk Islam duluan daripada kaumnya. Maka dikumpulkan. Ditanya, nih, menurut saya ini siapa? Ya. Menurut kalian saya ini siapa? Dijawab sama semua orang. Kau pemimpin kami, teladan kami, orang terbaik di antara kami yang bagus-bagus. Maka beliau menjawab, bagus. Maka mulai detik ini haram bagi saya bicara dengan kalian sebelum kalian ucapkan 2 kalimat syahadat. Beliau yakin beliau dalam kebenaran dan beliau punya alat, yaitu kekuasaan. Maka ribuan orang masuk Islam di saat itu. Menggunakan kekuasaan. Boleh? Boleh. Tapi itu di alat. Ya. Maka you walk in with integrity. Selain modal yakin kepada Allah, modal selanjutnya adalah kita ambil kisah dari Umar bin Khattab ya, radhiyallahu anhu. Beliau suatu ketika pernah pengen ngangkat calon gubernur. Beliau sedang jadi pemimpin tertinggi, Amirul Mukminin. Kalau zaman sekarang berarti presiden. Ya. Si cagupnya diminta datang ke rumah beliau. Begitu nyampe kediaman Sayyidina Umar, ngelihat Sayyidina Umarnya lagi main sama anak kecil. Nah segagah-gagahnya orang kecil tetap lucu-lucu. Tetap ciluk. Nah tuh kan masih ada yang menyambut dengan riang. Bah. Ya. Intinya mah ilfil lah dia. Ini katanya Sayyidina Umar yang setan aja nggak berani papasan. Ngelihat ekspresinya ditegor kena. Kamu, kenapa mukanya kayak begitu? Ha? Nggak punya anak cucu apa di rumah? Ya maaf Amirul Mukminin. Punya ada anak cucu di rumah. Dan kamu nggak pernah main seperti tadi dengan anak cucumu? Tidak, tidak pernah sama sekali. Entah mungkin dia ngerasa itu menurunkan wibawanya atau apapun itu. Maka kata Sayyidina Umar, pulang kamu sana. Nggak usah jadi gubernur. Loh apa kurangnya kualifikasi saya? Dijawab sederhana. Kalau kepada darah dagingmu sendiri saja engkau tidak bisa berkasih sayang, bagaimana engkau akan menyayangi umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sayang modalnya. Ketika nggak peduli, yang penting perutku yang kenyang sendiri, nggak jadi kasih sayang. Sekedar nyari makan, kucing di luar nyari makan, Pak. Nggak usah tiap hari datang pakai seragam terus fingerprint segala macam. Ya, saya bisa ngumpulin amal. Kok kalau semuanya Allah yang nentuin, ngapain sih kita capek-capek kerja? Kalau yang nentuin, kalau Allah yang nentuin dia beli atau enggak, ngapain sih kita tetap nawarin dagangan kita, tetap sopan, ramah, kadang muji anak yang mau beli. Kalau yang nentuin pasien itu sembuh atau enggak adalah Allah, ngapain dokter tengah malam masih dipanggil ke UGD masih mau datang? Kalau semuanya Allah yang nentuin, buat apa kita capek-capek ikhtiar ayo? Kita tetap berlelah-lelah berikhtiar, meskipun semuanya Allah yang nentuin, tujuannya adalah satu, agar jadi amal soleh. Kita teh selagi hidup, lagi ngumpulin itu doang. Agar lebih mudah, bayangkannya kayak gini ya. Misalkan seumur hidup, semua kepengen kita selalu dikabul jadi kenyataan. Tapi nggak ada satupun ucapan, tindakan, perbuatan yang jadi pahala, jadi amal soleh. Berarti meninggal bawa apa? Iya dapat duitnya, iya dapat jabatannya. Emang gituan laku di hadapan Allah. Atau misalkan ada orang yang lebih sering gak dikabul doanya. Lebih sering dikhianati, dicaci, diremehin. Tapi tiap ketemu orang, berucap, bertemu, bertindak, berbuat. Semuanya jadi pahala, jadi amal soleh yang Allah terima. Meninggal,
Bisa jadi dia yang paling banyak bekalnya. Karena semuanya jadi amal soleh. Udah, kita lagi ngumpulin itu aja. Karena siapa yang paling beruntung yang kerja di sini, yang semenjak kerja di sini tambah dekat sama Allah. Bismillah. Sekedar nyari duit lagi kayak tadi. Nggak akan lebih kaya kita dari koruptor, mau jujur. Korupsi nggak berani. Masih ada iman di hati. Belum juga resikonya. Kok ada tuh kok yang nggak ketahuan? Lebih repot berarti setelah mati dibayarnya. Lebih beruntung yang terus lagi hidup. Lumayan DP gugurin dosa. Masya Allah. Maka ya itulah yang digapai. Efek sampingnya dengan kita hidup seperti itu atau Rasul dan orang-orang yang mengikutinya hidup seperti itu, ya orang rebutan atau pengen dekat sama orang kayak gitu. Dia jujur, dia ulet, kreatif, sedikit pun gak berani ngambil yang bukan haknya. Ya senang orang urusan sama dia. Nah, contoh punten, kadang misalnya ada yang pendek sekali pikirannya, kok nyolong kan enak kok. Misalnya ada yang nitip handphone nih, tahu-tahu kita jual batangan paling misalkan dapat berapa? 4 juta misalkan. Terus hanya demi 4 juta itu, tapi akhirnya kita ketahuan kita itu maling, itu bisa nyampe 10 tahun ke depan gak ada yang ngasih kita kerjaan. Jangan percaya sama dia, jangan kasih dia kerjaan, nyolong, maling. Cukup 4 juta buat bertahan hidup 10 tahun? Gak worth it. Sedangkan bismillah takwa iya, nurut iya, lurus di jalan Allah iya. Ah ya Allah. Kita suatu saat misalkan resign terus berhenti kerja, terus jadi bos, harus buka cabang ke 785 di Makassar. Nggak mungkin dong keliling 700 kantor tiap hari, harus milih kepala. Beberapa pilihan nih. Ada yang pinter banget, tapi agak likiat nih, kadang suka ngakalin. Yang satu lagi ada yang ya nggak terlalu cerdas, tapi benar-benar jujur. Sepeser pun bukan haknya nggak mau ngambil. Mana yang dipilih jadi kepala duluan? Yang pintar tapi licik atau yang jujur? Jujur, belum jadi bos aja bisa milih yang jujur. Gimana nanti kalian udah jadi bos? Bismillah. Dan lihat ketika akhirnya modalnya yang paling mahal tadi, yakin sama Allah yang bikin dia. Dan ini juga jujurnya harus dilurusin. Ada jujur supaya dipercaya bosnya. Kita jujur bukan supaya dipercaya si bos, bismillah. Karena Allah suruh, udah gitu aja. Tapi sisanya Allah udah percaya, mudah digerakin orang untuk kasih dia amanah, kasih dia kepercayaan. Kadang perhatikan anak baru lulus kuliah, yang diperbanyak surat lamarannya, Pak. Dia lupa ada lagi yang harus dia tingkatkan, yaitu kamu punya kemampuan apa? Karena aslinya para bos-bos di luar sana itu, Pak, ketika kita datang tiba-tiba bilang, Pak, saya mau digaji dong 20 juta, dia nggak langsung diusir, Pak. Tapi ditanya dulu, lu bisa apa? Kalau ternyata kamu bisa memberikan, minta gaji berapapun dikasih. Daripada misalkan, Pak, saya minta gaji 2,5 juta aja, Pak. Apa aja istilah. Ya udah, atau kamu bisanya apa? Nyetir? Nggak bisa, Pak. Masak? Nggak bisa, Pak. Nyapu? Males, Pak. Terus sesuaikan. Ya, istilah. Karena ya begitulah ya, ditingkatkan. Nanti akhirnya dengan integritas jadi reputasi. Ya. Lihat bagaimana Rasul membangun reputasi, bahkan sebelum jadi nabi pun beliau punya reputasi orang yang paling amanah, paling dipercaya. Ada masalah apapun kalau diserahkannya ke beliau, pasti beres. Ya, itu kan modalnya. Daripada tadi, oh serba cepat. Jadi visilah ya. Tapi modalnya satu tadi, yakin kepada Allah, dan dua, kita kerja tuh sayang, pengen ngebantuin. Apalagi kalau di bidang guru, mengajar, memimpin, atau jadi ngurus rakyat ya, kepemimpinan. Ya modalnya aku sayang dulu nggak sama rakyat ini. Karena kalau enggak ya sudah, tuh nanti yang dipedulikan berarti perutnya sendiri dulu, bukan perutnya orang lain. Ya, sedangkan dulu di kisah lain Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau tadi ngangkat calon gubernur, sekarang beliau didatangi oleh salah seorang gubernurnya. Namanya ketemu bos ya. Gubernurnya ini bawa kue, ketemu Sayyidina Umar. Dicicip, baru satu gigit karena saking enaknya ditaruh lagi. Ini kue seenak ini bisa dimakan gak sama semua rakyatmu? Enggak sih, ini mahal, gak semua sanggup beli. Bawa untamu, untamu di mana? Bawa pulang kue ini. Loh, kenapa Amirul Mukminin? Ini hanya sekedar kue. Kita, pemimpin,
ngurusin rakyat. Kalau negeri kita lapar, kita yang harus paling pertama kelaparan. Dan kalau akhirnya negeri kita makmur, kita pemimpin yang harus paling terakhir kenyang. Maka apa kabar kalau yang mimpin tambah buncit, yang dipimpinnya tambah kelaparan. Ya. Dia begitulah mereka hidup dengan cara seperti itu. Ya. Langsung pada nahan napas biar nggak terlalu ini. Istilah. Tapi kalau kita tanya kenapa orang-orang kayak yang kita bahas kayak tadi orang-orangnya pada hebat semua prestasinya. Satu, mereka yakin sama Allah. Dan lillahi ta'ala bismillah. Bukan karena untuk supaya hidup nih benar hidupnya lurus biar supaya cepat naik jabat. Enggak. Karena Allah saja. Murni karena Allah saja. Ya. Misalnya Allah yang tolong. Kita udah benar hidup lurus tahu-tahu tetap tahu-tahu difitnah. Kalau kita lurus enak ngelihatnya Pak. Hidup lurus, tahu-tahu difitnah, bosnya percaya lagi, betulan dipecat, sederhana. Berarti Allah mungkin pengen ngasih jalan kerja, tempat kerja yang lebih baik. Yang repot kalau kita nggak lurus, sambil nyolong, sambil genit kepada istri bosnya atau istri teman kerjanya, ya. Terus tahu-tahu dipecat, bingung nih, ini dipecat hukuman saya ngaco, atau Allah pengen ngasih tempat kerja lebih baik ya. Jadi suami lurus, bener-bener gak ngapa-ngapain, gak berbuat maksiat. Nyampe rumah istri marah, gampang ngeliatnya. Oh, lagi digoda syaitan. Kasih waktu, sholat dulu, dengerin keluhannya, rangkul, pastikan bahwa dia merasa bahwa setidaknya akan ada satu laki-laki ini yang akan selalu menerima dia apa adanya. Sediakan bahu untuk bersandar, istilah. Selesai urusan pas udah waras lagi. Tapi kalau misalkan di kantor sambil genit, sambil korup, sambil macam-macam, nyampe rumah istri ngambek, bingung. Ini teh Allah gerakin dia jadi ngambek buat gugurin dosa saya, gara-gara tadi di kantor genit. Atau dia memang lagi digoda syaitan aja ya? Bingung, enakan lurus bismillah. Ya, nah bismillah ya. Nah pas waktunya kita kembalikan lagi kepada Ustadz MC kita, Ustadz Siddiq kok. Itu dia. Dan untuk masuk ke sesi selanjutnya, barangkali ada yang mau didiskusikan, ditanyakan atau diobrolkan atau dikoreksi barangkali saya ada salah menyampaikannya. Tapi bismillah, mudah-mudahan dengan makin tingginya keyakinan kita ke hadapan Allah, makin mudah kita kerja dengan profesional dan integritas ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan kasiran Ustadz atas tausiah tadi yang telah disampaikan. Dan selanjutnya kita akan masuk sesi diskusi dan tanya jawab ya. Betul sekali. Jadi kita akan membuka 3 pertanyaan Ustadz. Izin Ya. untuk sesi diskusi kali ini. Izin untuk peserta hadirin yang Bapak, Ibu. ingin bertanya, silakan untuk mengangkat tangannya. Iya, kita udah siapkan. Oh, sudah Boleh, ada wah. satu. Mungkin mic keran. Itu mau tanya atau dadah-dadah doang? Oh, ada melambai. Melambai doang ya sama MC ya. Backliner harusnya tadi lagi lari ke tempat lain sepertinya. Nyampe mic-nya. Kalau enggak di WA aja. Di WA. Jangan nanyain nomor handphone ya kayaknya. Nanti nomor handphone. Assalamualaikum Kak Denis. Mohon izin bertanya. Satu mangga. Saya pernah baca hadis sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Iya. Namun kadang kita juga sempat kepikiran bahwa kok jadi kita merasa dimanfaatkan. Mohon izin motivasinya supaya kita ketika mau membantu orang lain atau melakukan hal-hal yang baik itu tidak gimana ya? Tidak merasa takut dimanfaatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tangan ya, Bro. ya satu-satu ya. Boleh, Jadi, silahkan Ustaz. kadang sampai ada yang bilang jangan terlalu baik nanti dimanfaatin orang gitu ya. Ada yang sepakat dengan itu? Maka aslinya biar Allah suka aja. Kalaupun akhirnya dimanfaatin ya, misalkan Koko ngebayangin dimanfaatin tuh misalkan kita baik, pengen nolong. Dan misalkan ada kerabat kita kecanduan judo lah misalkan ya. Mentang-mentang kita kaya jadi kalah juga ada yang bayarin. Jadi kalau misalnya butuh duit juga selalu ada yang minjemin, ya. Maka perhatikan, cara kita nolong itu nggak harus sesuai dengan apa yang dia minta. Contoh, waktu itu di Darut Tauhid di Bandung, tempat Koko nyantren,
tiba-tiba banyak pengemis. Setelah ditelusuri, mereka setiap pagi diturunin dari satu mobil, dan setiap sore dijemput di titik yang sama masuk ke dalam satu mobil lagi. Jadi udah bener-bener aslinya pada mampu punya rumah, tapi dijadikan sindikat, bener-bener mental minta gitu. Akhirnya fatwa waktu itu apa? Kita harus tolong mereka dengan cara apa? Dengan cara tidak boleh ada satupun yang ngasih ke mereka. Akhirnya gimana? Mereka akhirnya jadi nggak dapat penghasilan karena nggak ada yang ngasih. Sepi jadinya. Ya pada berhenti dari minta-minta. Akhirnya ada yang dagang, ada yang jualan, ada yang kerja. Nolong, nolong kan itu. Anak kecanduan narkoba. Cara terbaik nolongnya gimana? Diikat biar dia nggak bisa ngambil obat, atau dikasih narkoba. Ini nak sampai mati overdosis ya nak. Ikat. Mungkin marah ini anak. Mama tuh jahat, pelit, kejam. Aku udah sakau kayak begini kok nggak dikasih obatnya. Tapi dia diikat itu lagi dalam keadaan ditolong. Ya. Jadi bismillah. Kita berbuat baik ya. Tapi patokan baiknya apa? Syariat. Selagi yang diminta atau udah urusannya ada pelanggaran syariat, bismillah kita harus bisa ikut syariat. Misalnya contoh ya, aduh ini aku boleh nggak pinjam data kamu nih buat nambah hutang riba baru, kita kan teman deket, kamu kan sayang sama aku kan, bantuin aku. Sorry bos, aku sayang sama kamu. Masalahnya aku nggak bisa ngelanggar aturan Allah. Nah, tegas, kita punya sikap. Ya, karena kalau misalkan semua baik, tapi menurut standar masing-masing, ya punten ya, bagi para bandar judi di Thailand, mereka juga nggak berbuat jahat. Mereka bakal berkata, kalau ada orang punya handphone dirampok, itu zolim. Tapi kalau saya dosanya, nah, pemain nggak saya paksa. Dia depo dengan sukarela. Begitu menang juga saya bayar. Ya saya zolimnya di mana? Atau perhatikan para, mohon maaf ya, argumen para di Thailand itu banyak yang hybrid. Ya, Laura, Laura, lanang ora, wadon ora, ya, gitu ya. Saya perhatikan, ini saya perhalus sehalus mungkin ya, ya, lady boy lah ya. Bagi mereka Pak, saya dosanya di mana? Dokternya saya bayar, dia puas dengan bayaran saya. Saya badannya sakit, saya ridho. Akhirnya saya jadi setengah cewek setengah cowok, akhirnya nyari duit dengan cara jual diri pun emang kenapa? Pelanggan saya nggak ada yang saya paksa. Mereka yang suka rela pengen kasih saya duit. Jadi saya zolimnya belah mana? Dan jangan heran kalau mereka rajin ngasih ke panti, ngasih ke orang tuanya, tetap rajin ke tempat ibadahnya setiap sepekan sekali. Nggak bisa menurut standar kita. Karena baik menurut standar sendiri, sekarang sepakat dulu. Online, judi online, perjudian, dan prostitusi, kita sepakatkan itu adalah keburukan. Bagi pelakunya mereka nggak ngerasa buruk tadi. Karena baiknya menurut standar masing-masing. Dalam Islam, baiknya harus menurut standar yang maha baik. Jadi bismillah kita tolong. Tapi satu, nolong itu nggak harus sesuai dengan apa yang dia minta. Dan dua, kita punya aturan kebaikan. Ya akhirnya udah ada pelanggaran syariat, kita ingetin, bismillah. Meskipun resikonya kita dimusuhin sama dia. Karena kalau misalkan yang sampai akhirnya dimanfaatin kayak gitu, kemungkinan itu adalah baik yang nggak pandang bulu. Pokoknya apapun yang diminta selalu dikabulkan. Nggak peduli itu ngelanggar syariat. Yang penting dia suka. Masalahnya dia ada yang manfaatin, niatnya buruk. Tapi dengan kita patokannya syariat, orang mau manfaatin juga gimana? Terlepas ketika kita udah berbuat amal soleh. Anggaplah kita ngejarnya cinta orang. Akhirnya gara-gara perbuatan kita satu dunia cinta. Tapi Allah benci. Ya tetap tetap repot di hadapan Allah. Satu dunia cinta, satu dunia bikin grup bersepakat pengen nyelamatin kita ke surganya Allah. Yang punya surga nggak suka sama kita. Apa yang bisa mereka lakukan? Jadi lempeng aja bisa. Ya, selagi berbaiknya benar, niatnya benar, caranya benar, bismillah. Nggak ada yang sia-sia di sisi Allah. Mau mereka mau julid, mau kayak gimana, mau benci, dendam, dengki, apapun segala macam. Ya, tapi patokannya tadi baiknya apa? Sesuai syariat atau gimana? Sehingga bismillah ya, nggak bisa semua pengen jadi orang baik dengan cara apa, semua yang diminta teman kita selalu dilakukan, nggak bisa. Kalau memang perbuatannya baik, aku benar-benar pengen ini nih,
pengen banget ngebantu anak yatim ini sama ngebangunin masjid ini. Dan beneran duitnya nggak dimakan sedikit pun untuk dia. Beneran untuk semuanya untuk masjid misalkan. Dan semuanya untuk anak yatim. Kalau gitu kan beda cerita. Kita juga pasti ngebantunya juga lebih enak. Tapi kan yang berniat memanfaatkan kan biasanya nggak kayak begitu. Kamu bantuin aku korupsi dong. Kasihan nih panti ini belum aku biayain. Nggak ada yang kayak begitu. Ya, karena duit yang diambil dengan cara haram akan sulit dipakai buat kebaikan. Kalaupun ia juga kan rugi gak keterima kebaikannya karena caranya salah. Jadi tadi patokannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Baik, jazakumullah khairan kasihan Ustadz. Masih ada penanya? Nanya Tadi selanjutnya? masih punya voucher. Iya, tadi voucher Hadiah. sudah ada. Kimi nenye. Nanya, kamu tanya-tanya. Mana siapa nih yang mau tanya? Ada nih Ustadz nih. Ada lagi nggak yang bertanya? Monggo. Mumpung nih. Mumpung. Iya. Gimana? Mau tanya atau foto-foto Bu? Ah, Nah, itu. ini nanti kita kasih voucher, kita panggil ke depan Oh, untuk gitu. foto ya Ustadz ya. Nah, ada tambahan foto dengan MC nanti. Gak ada yang mau dong. Oh, udah sering ya, Abang Ustadz. Ada mungkin dari Ada teman-teman Bapak Ibu, teman-teman. yang ingin bertanya, monggo. Ah, Pak Oh, Kurnia boleh. Oke. Mari Pak. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. luar biasa Ustadz ya. Tausiahnya di sore ini. Ini saya baca ininya Ustadz lahir kita udah lulus di STAN itu kayaknya. Tahun 91. Tapi luar biasa Iya, Ustadz. 91 saya lahir. Iya. Yang saya tanyakan gini, kami kan bea cukai ya, pemungut pajak ya. Ini kan suasananya mungkin Ustadz sudah agak kopi Iya. juga gitu ya. Mm-mm. Masyarakat kita sudah antipati dengan membayar pajak gitu ya. Iya. Dulu saya beranggapan bahwa kita tuh ya bukannya pengen diakui gitu ya, bahwa negara ini kan berjalan dengan pajak gitu ya. Mm-mm. 80% itu adalah kita yang mengumpulkan dengan susah payah. Dan Mm. kami dididik ya dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan ya profesionalisme, integritas gitu ya. Kadang-kadang sekarang sudah bergeser nih, orang menganggap pajak itu udah paling dimakan sama pejabat-pejabatnya gitu. Iya. Nah, kami mohon karena kami mengemban tugas gitu ya. Mm-mm. Menurut Ustadz ini kira-kira bagaimana menghadapinya ini? Kami selaku pengut pajak, pandangan dalam Islam itu mengutin pajak itu gimana sih kan gitu. Apakah ini kita kerjanya kan kita tadi ya hanya lillahi ta'ala aja gitu ya, bismillah aja gitu dan menjalankan tugas untuk kemaslahatan masyarakat gitu. Tapi sudah mulai bergeser pajak itu udah sesuatu yang ini nggak benar gitu. Baik, Itu, bismillah. Bismillah. Ya, Pak, punten ya, begini ya. Kalau pakai analogi dulu. Pernah suatu ketika ketemu dengan pemain keyboard, Pak, di televisi. Ketika iklan dia minta curhat. Nah, dia bilang, kok saya masih terima main, tapi di kafe yang jualan minuman yang memabukkan. Kira-kira hukumnya gimana? Bilang kayak gitu. Saya bilang kayak begini. Satu, kalau kita tidak tahu hukum, ada satu kaidah yang bisa dipegang, yaitu di atas fikih selalu ada namanya takwa. Fikih itu bicara hukum, boleh atau tidak. Produknya cuma 5, fardu, sunnah, mubah, makruh, haram. Takwa bicaranya bukan boleh atau tidak, tapi bicaranya Allah suka atau tidak. Contoh, kok apa hukum baca komik Doraemon? Selagi gambarnya tidak ada yang macam-macam, tidak ada yang melanggar syariat, bisa jadi mubah. Tapi itu fikih. Ada yang memandang dia dengan sudut pandang takwa. Apapun yang aku baca, yang aku tahu, aku lebih dicintai Allah kalau ngapain. Mau baca komik Doraemon atau baca Quran. Itu udah Nurani yang jawab. Jadi sebetulnya itu jalan paling selamat. Dua, saya bertanya balik kepada yang waktu itu main keyboard. Pak, bayangin ya Pak, Bapak misalkan kerjanya mohon maaf misalkan bersihin masjid. Kira-kira Bapak bakal datang nggak terus bertanya, kok saya kerjanya bersihin masjid, dosa nggak ya? Masa iya? Maka kalau kamu bertanya, berarti ada satu, ada kegelisahan. Dua, bahkan saya tanya juga kan, yang ini yang tadi ngeband di kafe yang jual minuman keras ya. Maka dia bilang, iya sih, saya juga nggak pengen keluarga saya tahu. Jadi kalau saya lagi ngeband di situ, saya bilangnya nggak di situ. Oh berarti satu membuatmu gelisah, dua tidak ingin diketahui oleh orang lain.
Masalahnya Nabi kita pernah bersabda, ciri sesuatu jadi dosa itu ada dua. Satu, membuat kita gelisah. Dua, tidak ingin diketahui oleh orang lain. Dan ciri tadi ada pada dua hal yang si main keyboard tadi. Gimana cara yang selamat? Takwa. Kok itu terlalu utopia? Terus semuanya kita resign aja gitu semua. Gimana ceritanya negara ini? Oke. Makanya kalau kita bicara, saya yakin juga pasti udah pada mencari ya. Kita tahu memang kalau bisa di negara yang dicontohkan oleh Nabi dan para pengikutnya memang ya mohon maaf, mereka nggak pakai dari pajak. Mereka pakainya wakaf produktif. Ya. Boleh nggak diambilkan tuntutan? Saya nggak bicara dalilnya ya, tapi kita ambil fakta sejarah yang pernah ada saja. Maka pernah nggak? Boleh ketika negara benar-benar tidak cukup untuk membiayai semuanya, maka diambil bantuan dari masyarakat, itu pun dipilih dari hanya yang mampu-mampu saja. Dan sifatnya sukarela. Yang kalau berarti mereka tidak mau, ya tidak bisa dipaksa. Ya. Sekarang kok kita udah sistemnya kayak gini kok. Gimana ceritanya? Pengen bikin negara itu atau kayak gimana? Jauh teuing kok ceritanya. Ya, guru-guru kami yang masih diizinkan oleh para guru-guru kami adalah yang ya sudah bismillah Bapak ada di sini tapi yuk mudahin masyarakat. Aduh saya nggak ada benar-benar untuk itu sudah benar-benar bayar zakat. Ya udah nggak apa-apa udah gimana caranya. Atau ini saya nggak ngerti gimana caranya. Benar-benar mudahin gimana caranya. Kok pernah kajian di yang di beberapa jelas-jelas ini kan bea cukai ya. Ada lagi yang kantor pajak jelas-jelas. Cerita di belakang. Kok jujur kami juga ditekan kok. Untuk makan siang bergizi gratis itu Masya Allah belum cukup. Makanya harus ngambil lagi dari ini, dari ini. Oke, cerita. Ya, kami juga namanya kerja gimana? Ya sudah, mudahkan aja urusan rakyat yang bisa kamu lakukan. Yang tadinya harus bikin segala data, aduh kurang, udah permudah, udah bismillah apa segala. Ada yang cuma segini, yuk bismillah gimana caranya. Kita pengen balik lagi seperti yang sedang dijalankan oleh para nabi dan para sahabat zaman dulu, itu masih terlalu jauh, panjang. Walaupun kita cita-cita boleh pengen menuju ke sana, bismillah. Kalau misalkan kita benar-benar ada di sini, ya tadi benar-benar untuk pro-nya ke masyarakat. Walaupun mungkin itu akan beresiko untuk kerjaan kita. Menurut guru-guru kami itu yang masih diizinkan untuk masih berada di sini. Ya. Karena kalau cara fair-fairannya ya semuanya kok rasa udah pernah browsing dan googling tentang hukum kerjaan ini. Ya. Tapi ya balik lagi ada di atas fikih selalu ada yang namanya takwa, itu jalan yang paling selamat. Tapi kalau nggak pun ya bismillah. Kita berarti ambil sebagaimana mungkin orang yang mohon maaf kerja di mohon maaf ya, bank ya, lembaga ribawi. Tapi kalau tiba-tiba aku resign sekarang, anakku nggak makan. Maka misalkan dia berproses pelan-pelan, misalkan sambil dari dapat entah ngumpulin modal dulu atau gimana. Suatu saat nanti udah sanggup benar-benar bismillah, ada yang meninggalkan pelan-pelan. Ya. Sambil ya udah bismillah, minta tolong di hadapan Allah. Nah, bicara hukum selesai, nggak boleh misalkan. Cuman apa solusinya? Kok nggak pengen berhenti di situ? Ya, karena ya nggak semuanya juga bisa semudah itu begitu saja langsung udahan ya kayak gimana ceritanya. Ya, tapi walaupun memang punten. Kalau kita ngelihat balik lagi ke sejarah juga ya revolusi Perancis atau apapun itu, runtuhnya Romawi dan Persia, memang ketika pungutan kepada masyarakat semakin besar, mereka udah nggak sanggup, ya akhirnya ya ada titik nadir di mana mereka akhirnya malah berbalik melawan. Kita sekarang sudah berada di sini, gimana caranya? Sibuk fokus jadi manfaat aja. Apa yang bisa aku bantu untuk umat, untuk bangsaku, untuk negeriku, bismillah. Ya Allah engkau tahu apa yang kami dapat di sini juga. Orang ngiranya mungkin kita yang makan, kita yang enggak, itu enggak, lewat doang. Kita mau udah makan dari gaji yang sesuai haknya aja. Sepeser pun juga enggak. Bismillah. Sambil terus mempermudah urusan rakyat. Karena ada teman dia pengen bener, dia memang non muslim, tapi dia bener-bener pengen ya udah kalau memang ini beneran untuk negara, ya udah saya udah hitung pajak saya 100 juta. Ini curhatan dia bilang saya ternyata dipersulit nih. Bayar sendiri nggak bisa-bisa. Tapi giliran akhirnya ada yang datang, udah apa ke saya cukup 25 juta aja, udah saya yang beresin, urus, leres. Loh ini berarti ada apa nih yang mainan? Dia pengen sesuai aturan, dipersulit.
Tapi giliran akhirnya, ya memang itu ketemu dengan oknum yang tidak baik. Ya, ya kita bisanya apa? Permudah aja urusan. Ya, walaupun ada beberapa yang juga masih berpendapat, memang ketika akhirnya dulu negara cukup dari wakaf dan dari bisnis-bisnisnya negara, makanya tidak perlu mengambil harus pajak. Nah, sekarang karena misalkan tidak cukup, maka ini berarti kondisi darurat, maka pajak diperbolehkan. Tapi dari 10 ulama misalkan kuotanya kayak begitu, belum tentu satu dua yang berpendapat seperti itu. Tapi kita hargai kalau masih ada yang berpendapat. Maka sekarang gimana kalau masih pengen ke sana arahnya? Ya sudah, kita sebisa mungkin bantu yang kita bisa mudahin untuk rakyat aja. Ya, apapun itu gimana jadinya. Nah, ya gitulah ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi hasil lah. Karena toh nanti cepat atau lambat Islamnya akan berjaya lagi. Imam Mahdi akan datang, Dajjal akan datang dan mati oleh Nabi Isa. Dan itu akan nanti idza jaa nasrullahi wal fath, datang lagi ketika satu dunia ini akan Islam semua. Itu akan datang. Itu akan datang. Satu diri udah soleh semua, satu diri udah makmur semua, baru akhirnya kiamat. Nah, kita belum nggak tahu kapan itu terjadi. Ya udah, lakukan yang bisa kita bisa aja untuk sejauh ini, untuk sebisa mungkin hidup kita jadi manfaat, jadi kebaikan sambil minta tolong terus sama Allah. Istilah, mudah-mudahan Allah ngelihat isi hati kita yang sebetulnya dan itu nggak akan sia-sia di hadapan Allah. Bismillah ya. Allahu a'lam bishawab. Allah jazakumullah khairan Hais. Jadi tegang begini. We. Kalem, 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 kalem. Kalau Ya. kalau jadi ini. Oke, terima kasih banyak Ustadz atas jawaban dari pertanyaan Iya. rekan-rekan tadi ya sudah bertanya. Untuk itu selanjutnya kita undang dulu ya penanyanya untuk dua foto Ya. ya dan pemberian hadiah voucher. Yang pertama Teh Risa dulu, mungkin Teh Risa kami Langsung undang ke aja, depan. ya, Dan Pak Kurnia untuk foto bersama Ustadz karena sudah aktif dalam bertanya. ya sudah di bawah. Oh, tentunya sudah. Ya, nyesel kan Sudah. dananya. Ayo Teh Risa sama MC foto. Nah, Ustadz ya. Langsung dengan Pak Kurnia juga boleh, Pak. Pak Kurnia juga. Sengaja ya, berdua. Di bawah saja boleh. Nah, kita kasih voucher koperasi. Voucher koperasi. Jadi kantor kita mempunyai koperasi sendiri, Ustadz. Nah, foto dulu. Mantap. Oke. Oke, Teh Risa. sudah, Teh Risa. Fotonya sama MC ya. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk penanya yang telah aktif. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Baik. Selanjutnya jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tausiah dari Ustadz Kodenis telah kita dengarkan bersama. Tentunya semoga menambah ilmu dan keimanan kita semua dalam beribadah dan tentunya juga dalam bekerja. Terima kasih Ustadz kasih kembali. atas ilmu serta jawaban dan pencerahan kepada kami semua. Ya, baik. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipandu langsung izin oleh Ustadz Ya. Kodenis Lim. Kepada Pak Ustadz kami persilakan. Mohon ridhonya kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak bermunajat ke sisi Allah. Silakan yang punya hajat masing-masing disuarakan dalam hati ya. Allah pasti mendengarnya. Ingatlah kata Ibnu Mas'ud, doa itu pilihannya cuma 3. 1 dikabul. Kalau saya doa belum dikabul, pilihan yang kedua dijauhin dari musibah. Harusnya ketipu nggak jadi, harusnya kepleset nggak jadi. Kalau saya masih kepleset, pilihan yang ketiga dihapuskan dosa-dosanya. Ya, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma gfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahilah majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja kepada kami ya Allah. Dan mudahkan bagi kami untuk mengamalkan setiap ilmu, setiap pengetahuan yang kami dapatkan dari majelis-majelis yang kami temui ya Allah. Ya Allah, berkahi hidup kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah. Kuatkan iman kami ya Allah.
Jangan biarkan kami tergelincir kepada sesuatu yang Engkau benci atau akan kami sesali, ya Allah. Selalu gagalkan setiap kali kami akan berbuat salah, ya Allah. Dekatkan dengan guru, sahabat, lingkungan yang membuat kami tambah diridhoi oleh-Mu, ya Allah. Dan kami titip orang-orang yang kami cintai, kami sayang, ya Allah. Yang mungkin ada yang masih belum mau sholat, belum mau nutup aurat. Engkau yang menggenggam hati mereka, ya Allah. Lembutkan dan jaga mereka, ya Allah. Pertemukan mereka dengan orang baik, dengan guru-guru yang baik. Jauhkan dari orang-orang yang berniat jahat kepada orang-orang yang kami sayang, ya Allah. Dan selalu gagalkan setiap kali kami akan berbuat salah, berbuat maksiat, ya Allah. Ya Allah, selamatkan negeri kami ini, ya Allah. Anugerahkan kepada kami pemimpin yang takut kepadamu, yang menyayangi rakyatnya, yang bertakwa kepadamu, ya Allah. Jadikanlah juga kami masyarakat yang bertakwa kepadamu, ya Allah. Izinkan kami menjadi hamba-hambamu yang kau ridhoi, ya Allah. Selamatkan juga saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah. Hancurkan musuh-musuh Islam yang menjajah mereka. Jadikan syahid dan husnul khatimah saudara-saudara kami yang harus wafat di sana, ya Allah. Sisanya kami serahkan hidup kami, ya Allah. Berikan kami petunjuk, bimbingan, dan mudahkan kami untuk berjalan di jalan-Mu, ya Allah. Berikan kami solusi dari setiap permasalahan kami, ya Allah. Dan izinkan kami bisa menjadi hamba-Mu yang kau ridhoi. Selalu gagalkan setiap kali kami akan berbuat sesuatu yang tidak engkau ridhoi. Dan izinkan kami kelak pulang dalam keadaan husnul khatimah. Jauhkanlah kami wafat dari keadaan su'ul khatimah. Anugerahkan kami keturunan yang solih solihah, yang hafiz hafizah. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli miladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni fardaw wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimus salah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Dan ya Allah, ini hamba-Mu yang datang mengakui dosa-dosanya, ya Allah. Ini hamba-Mu yang takut atas ganjaran dari perbuatan kami sendiri, ya Allah. Namun kepada siapa lagi kami bisa memohon ampun, ya Allah? Siapa lagi yang ampunannya lebih luas daripada murkanya selain Engkau, ya Allah? Siapa lagi yang punya kuasa mengampuni dosa selain hanya Engkau, ya Allah? Maka jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima, ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa-dosa kami belum Kau ampuni, ya Allah. Izinkan kami pulang ke hadapan-Mu sebagai hamba yang Kau ridhoi, ya Allah. Dan sebagaimana Kau mengumpulkan kami di sini, kumpulkan kami kelak juga di dalam surga-Mu, ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf lahir batin. Jika ada kesalahan murni dari bodohnya Koko, tolong dimaafkan dan dinasihati. Jika ada kebaikan pasti hanya dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Saya kembalikan dulu kepada Ustadzah MC kita. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz telah memimpin doa kita pada hari ini. Semoga keberkahan Allah Subhanahu wa taala tercurahkan kepada kita semua. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Allah. Takbir. Sekali lagi. Takbir. Allahu Akbar. Takbirnya halus ya. Takbir biasa kan gitu. Gitu ya. Iya. Itu sudah air Masih minumnya. semangat ya Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu. Masih semangat. Sebelum kita tutup. Oh, kita Kalau masih tadi punya ya tim. Dan tadi kan kita sudah singgung nge-mention sempat sedikit ya. ya. Ada stun di belakang. Stan. Stan maksudnya. Stan. Dan untuk itu kita akan memberikan sedikit Ya. untuk kepada tim dari Ustadz Kode Nislim untuk menyampaikan terkait mungkin beberapa hal yang bisa Dan disampaikan program yang kepada mungkin yang bisa program. disampaikan. Iya, kepada tim untuk perwakilan kami persilakan. Untuk Ustadz monggo dimakan kuenya, mungkin rezekinya Ustadz kan kata Ustadz lihat sini dulu kan, baru jadi rezeki. Monggo untuk teman-teman juga yang mau menambah buah disilahkan. Monggo kepada tim kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah seret. Enggak. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Alhamdulillah baik. Masih terlihat cerah ya. Alhamdulillah sudah mendapatkan ilmu hari ini. Mungkin hidayah juga kali ya, insya Allah ya. Semoga bermanfaat apa yang telah didengarkan hari ini. Baik, Ibu dan Bapak semuanya, izin saya Dinda, tim dari Kohdenis dan juga Masjidku sedikit ingin menyampaikan program daripada Kohdenis Slim dan juga tim. Kita ada program namanya Masjidku. Masjidku itu apa? Yaitu Masjid Khairu Ummah, atau Khairu Ummah artinya adalah umat terbaik. Dan kita pengen ngajak umat-umat terbaik di sini ya buat mengenal nih program kita apa. Boleh di next? Oke. Nah, jadi program kita adalah pembebasan lahan untuk masjidku. Masjidnya sendiri belum ada, tapi kita masih untuk mencoba membebaskan lahannya dulu. Tapi walaupun masjidnya belum berdiri, program kita sudah jalan, alhamdulillah. Boleh di next dulu. Nah, untuk luas tanahnya sendiri ada di 2.700 meter dan tanahnya ini sendiri ada pas di samping rumahnya Koko, alhamdulillah. Dan ini pengennya cita-citanya tidak hanya masjid, tapi next kita bisa bangun sekolah. Dan sekarang ini sudah ada SMP, yaitu Bi-Quran Islamic Homeschooling, dan harapannya bisa nanti jadi SD, SMA, TPA, dan insya Allah demi kemaslahatan umat insya Allah ya. Lanjut, ada beberapa program, boleh di next lagi. Program-programnya Masjidku itu ada beberapa yang sudah jalan dan rutin. Ada kajian sehati dan ini biasanya kita buat di rumahnya Koko. Kalau ada yang ngikutin media sosialnya Koko pasti udah ada yang tahu kajian sehati ini yang selalu diadakan di rumahnya Kodeni sendiri. Lanjut boleh di next lagi. Ya kita ada program yang mingguan ada juga bulanan. Next. Nah, ini salah satu program terbaik kita juga yaitu Aku Cinta Quran. Sadarkah teman-teman semuanya bahwa di sekitar kita masih banyak sekali yang buta huruf hijaiyah. Jadi atas keprihatinan itu kita pengen buat saudara-saudara muslim kita itu harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Maka dari itu kita pengen semuanya, baik itu anak kecil, remaja, orang tua, siapapun itu kita ajak buat belajar di Aku Cinta Quran ini agar semuanya bisa mengenal, membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena sayang banget kalau kita nggak bisa baca Al-Quran karena itu adalah pedoman hidup kita. Dan next itu ada program Jumat Happiness. Nah, Jumat Happiness ini rutin dilaksanakan di setiap hari Jumat. Programnya itu adalah kita bagi-bagi makanan untuk orang-orang yang membutuhkan. Kemudian kita juga borong UMKM. Kemudian kita buat kegiatan yang namanya social experiment. Nah, biasanya kita tuh kayak buat pertanyaan seputar keislaman dan kita akan berikan uang tunai. Dan insya Allah kita survei dulu orang-orang yang mungkin membutuhkan untuk sekolah anak, untuk biaya pendidikan, untuk kebutuhan rumah. Jadi kita targetkan ke orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Dan alhamdulillah semua program-program ini sudah jalan walaupun masjidnya secara fisik belum berdiri. Tapi insya Allah mungkin dari wasilah orang-orang baik di sini insya Allah masjidnya akan segera berdiri. Next. Nah, di sini kita mau ngajak teman-teman semuanya buat ikut berpartisipasi. Tidak harus sekarang atau mungkin pengen nanti subuh atau kapanpun itu dan tidak harus 10.000 atau mungkin tidak harus 2M. Nah, itu tergantung kepada teman-teman semuanya insya Allah. Yang penting keikhlasan hatinya dan semoga teman-teman di sini semuanya diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mungkin kalau ada yang pengen nih lihat bagaimana tanahnya atau pengen datang boleh silakan kita kehadiran teman-teman semuanya untuk datang di lahannya masjidku. Dan untuk teman-teman yang pengen beli buku juga ada bukunya di belakang dan jika pengen ada yang turut berdonasi untuk programnya masjidku boleh juga di meja yang ada di belakang. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga Allah selalu memberikan
kebaikan, keberkahan untuk kita semua. Billahi fisabilil haqq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk program masjidku ya dari Untuk tim dari tadi ya. Ustadz Koh Denis. Baik Ya. jamaah yang berbahagia, azan juga sudah berkumandang, telah sampailah kita pada penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Ustadz Koh Denis Lim atas ilmu yang telah disampaikan kepada kami tadi dan terima kasih juga kepada seluruh jamaah yang telah hadir pada hari ini. Iya, baik yang hadir secara langsung maupun dari live YouTube dan Teams pada hari Oh ini. iya, betul sekali. Kami ingatkan juga Bapak Ibu yang ingin membeli buku, nantinya juga akan ada privilege ya untuk berfoto bersama dengan kode. Iya. Bisa langsung ke ruang VIP nanti ya. Memang VIP ya. Iya, Baik, baik. siap. Dan tentunya dengan adanya kegiatan pada hari ini, semoga kita bisa semakin mencintai Rasulullah, meneladani akhlaknya, serta mengamalkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam melakukan pekerjaan kita. Oke, untuk itu, untuk menutup acara hari ini, kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bang Sidik, sepertinya rangkaian acara kita pada hari ini telah kita lalui dengan penuh antusias dari para jamaah. Kalau tadi dibuka dengan pantun, kita tutup pakai pantun juga. Iya, karena kode ini tahunya kita pantun. Iya, Pantun. Sidik pantun tuh. Merah, kuning, hijau, dan biru. Cakep. Lagunya Balon Kutuh. Ceramahnya Ustadz Kodenis Lim sangatlah seru. Kita Kita tutup. tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.